Keilmuan kelompok radikal Wahabi. Berikut ini adalah dari tulisan Al-Imam Al-Hafidh Murtadha Az-Zabidi dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin fi Syarhi Ihya Ulumuddin, cetakan Darul Fikr Beirut, jilid 2, halaman 106. Imam Taqiyuddin As-Subki alias Ali bin Abdul Kafi As-Subki wafat tahun 756 Hijriah, seorang ulama yang telah mencapai derajat mujtahid mutlak. Beliau berkata, buku berjudul Al-Arsi adalah di antara karyanya Ibnu Taimiyah yang paling buruk. Ibnu Taimiyah Al-Mujassim ini mengatakan Allah duduk di atas arsy. Ketika Syekh Abu Hayyan Al-Andalusi mendapatkan buku ini, maka ia senantiasa melaknat Ibnu Taimiyah hingga beliau meninggal dunia. Setelah sebelumnya beliau mengagungkan Ibnu Taimiyah. Al-Imam Al-Hafidh Murtadha berkata, aliran Hasyawiyah adalah sebuah aliran yang sangat hina, yang anggotanya rata-rata ilmunya minim sekali alias bodoh. Mereka menisbatkan kelompok mereka pada Imam Ahmad, sedangkan Imam Ahmad sesungguhnya tiada kaitannya sama sekali dengan kelompok mereka. Kenapa mereka Hasyawiyah menisbatkan pada Imam Ahmad? Karena memang sesungguhnya beliaulah Imam Ahmad, ulama yang sangat menentang keras pada aliran Mu'tazilah, dan pada akhirnya beliau dipenjara akibat perlawanannya dengan Mu'tazilah. Saat Imam Ahmad dalam penjara, sebagian kelompok Hasyawiyah yang bodoh menukil periwayatan Imam Ahmad dengan kepahaman yang tidak benar, sesat, dan akhirnya kekeliruan ini mereka gunakan sebagai prinsip dasar mereka. Tragisnya, kekeliruan dan kesesatan mereka berjalan rapi dari zaman ke zaman, dari satu ormas ke ormas yang lain. Padahal kelompok ini alias Hasyawiyah mulai berdirinya hingga saat ini mereka dalam jurang kehinaan. Kenapa? Karena tidak ada pimpinan yang diikuti dan mereka tidak memiliki orang ahli debat guna mempertahankan alirannya. Kelompok ini dapat ditemui dalam tiap ada kasus pemberontakan dan mereka selalu mendukung partai atau negara yang seirama dengan ideologi mereka. Dalam tinta sejarah, mereka selalu dalam kehinaan dan kerugian yang nyata. Aliran mereka telah merusak akidah-akidah pengikut madhab Syafi'i dan juga pengikut madhab yang lain. Mereka berani memvonis sebagai kelompok alias partai yang berdasarkan hadis yang valid atau kuat. Padahal, bagaimana mungkin mereka berani mengatakan kelompoknya berdasarkan hadis kuat? Padahal, ahli hadis saat itu, yakni Imam Ibnu Asakir, jelas-jelas tak mau memberi ijazah pada mereka Hasyawiyah. Bahkan beliau Ibnu Asakir melarang keras pada mereka menghadiri majelisnya. Dan kehinaan mereka nampak sangat parah saat kekuasaan berada di tangan Nuruddin As-Syahid. Pada perkembangannya, yakni penghujung tahun 7 Hijriah, muncullah laki-laki yang bernama Ibnu Taimiyah yang beraliran Hasyawiyah. Dan sebagai catatan penting ialah bahwa Ibnu Taimiyah adalah ulama yang menjadi cikal bakal tumbuhnya aliran Wahabi, yakni sebuah aliran yang dinisbatkan pada Nabi Muhammad. Yakni sebuah aliran yang dinisbatkan pada Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Ibnu Taimiyah adalah orang yang mempunyai keistimewaan alim, cerdas, akan tetapi yang sangat disesalkan ialah ia tak memiliki guru yang mengarahkan dan membimbingnya, yang pada akhirnya Ibnu Taimiyah terjebak dalam lubang kehancuran atau ikut aliran Hasyawiyah. Dampak negatifnya, ia berani menetapkan adanya sifat makhluk dalam diri Tuhan, sehingga terjadilah perpecahan akidah umat akibat perbuatan Ibnu Taimiyah. Di antaranya, ia berani mengharamkan ziarah ke makam Nabi, talak 3 kali tidak sah. Akibat perbuatannya, ia dipenjara dengan waktu yang panjang dan ia dilarang membuat karya tulis, dan bagi pengikutnya tidak diperbolehkan membawakan tinta dan kertas untuk Ibnu Taimiyah. Dan di penjara itulah ajal datang. Dan para pengikut Ibnu Taimiyah secara diam-diam menyebarkan ajaran kesesatan Ibnu Taimiyah
yang dampak negatifnya akan menghancurkan umat. Imam Al-Ghazali berkata, al-bulhu alias orang yang bodoh tentang urusan dunia adalah lebih selamat seperti meyakini Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah Maha Suci dari keserupaan makhluk atau musyabbihah. Orang awam yang benar akidahnya lebih selamat daripada orang yang berlagak punya ilmu tauhid tapi ternyata ilmu